Halo Besti, jadi mulai hari ini aku tuh akan rutin bikin vlog buat kalian semua. Vlog yang akan aku bikin adalah membahas segala macam ya. Bisa membahas kehidupan, bisa membahas kesehatan apapun. Nah, hari ini aku tuh mau bahas salah satu artikel yang aku temuin tentang kesehatan. Ini dia artikelnya, aku bacain dulu ya buat kalian semua. Nah, di artikel ini, nih, di sini disebutkan bahwa kolesterol tinggi di dalam makanan tidak perlu dicemaskan. Benarkah? Oh, kolesterol ini emang jadi momok yang sangat penting banget nih, karena kita kadang-kadang bingung, ini makan banyak minyak, kolesterolnya jadi tinggi nggak ya gitu. Ini aku bacain dulu nih. Jadi di artikel ini disebutin bahwa kalau kita tuh makan makanan yang berminyak itu bakalan jadi tinggi kolesterolnya. Terus ada juga peneliti yang bilang bahwa kita tuh nggak perlu khawatir konsumsi makanan tinggi kolesterol. Kenapa? Gitu. Terus di sini juga peneliti itu bilang bahwa sebenarnya kita tuh nggak apa-apa makan makanan yang mengandung kolesterol tinggi, kecuali kalau ternyata misalnya kamu menderita diabetes, gitu. Nah, menurut kamu gimana? Aku ikutan. Ikutan dong, ya kan Cuma kamu doang. kita kan ngobrol santai di dalam mobil ini, kan kamu yang nemenin aku. Tuh, Menurut coba aku gimana? nih, menurut aku apa menurut kamu? Menurut kamu lah. Kalau menurut aku sih ya, kolesterol itu memang dibutuhin oleh tubuh, tapi dalam kadar tertentu. Jadi benar nih artikelnya bahwa kolesterol tuh nggak semenakutkan itu kok gitu. Jadi kita bisa mengkonsumsi kolesterol dalam jumlah tertentu, asal tidak berlebihan. Tapi tadi juga dibilang bahwa dalam penyakit tertentu seperti diabetes atau penyakit degeneratif lainnya memang kita harus membatasi kolesterol karena memang itu berpenyakit. Tapi untuk kondisi tubuh yang normal, it's okay lah untuk konsumsi kolesterol. Jadi nggak membahayakan seperti itulah, seperti yang diberitakan di mana-mana. Jadi menurut kamu nggak apa-apa nih makan makanan yang apapun boleh dimakan, nggak perlu pusing, kolesterolnya tinggi nggak ya, bakalan bikin kenapa-kenapa nggak ya di tubuh gitu? Iya, jadi kolesterol itu sebenarnya sama seperti zat lainnya gitu. Bisa dikonsumsi dalam jumlah tertentu. Seperti aku ambil contoh nih, kayak protein. Protein dari hewani. Itu juga harus dibatasi jumlahnya gitu. Kita nggak bisa sembarangan makan banyak-banyak protein. Kenapa? Karena kalau kita makan terlalu banyak protein nggak sesuai porsinya, itu bisa memperburuk kerja ginjal karena satu-satunya pembuangan hasil metabolisme protein jadi ginjal. Semakin tinggi kita konsumsi protein, ya kerja ginjal juga makin berat. Itu prinsipnya. Intinya boleh-boleh aja tapi sesuai batasan ya, tidak boleh berlebihan. Karena memang segala sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik, Besti. Jadi benar tuh artikelnya sebenarnya. Lanjut ya. Di sini ada pertanyaan lagi nih. Jadi benarkah kolesterol itu baik atau ternyata buruk buat tubuh kita? Nah, kembali lagi, baik buruknya kan tergantung fungsinya tuh. Kalau misalnya tubuh kita nggak memiliki kendala apapun, nggak memiliki penyakit apapun yang bisa memperparah penyakitnya, ya it's fine konsumsi kolesterol. Tapi ya tidak berlebihan itu tadi. Konsumsi aja sewajarnya. Sumber-sumber makanan kayak makanan berminyak nih, bisa aja dikonsumsi dan itu nggak masalah. Gorengan gitu boleh ya? Iya. Kan sekarang bagi sebagian orang momok bener nih kolesterol nih. Hati-hati loh makan ini, kolesterol tinggi. Hati-hati makan ini, kolesterol tinggi. Jadi kayak kita nggak bisa bergerak apapun untuk karena masalah kolesterol gitu. Karena sebenarnya kita di tubuh butuh juga kan kolesterol. Iya jelas, kayak HDL. Jadi kolesterol itu kan ada yang katanya nih kolesterol buruk, LDL, dan kolesterol baik, HDL. Nah kayak LDL tuh maksimal di tubuh harus kurang dari 100. Sedangkan LDL itu untuk wanita dan pria beda-beda tuh, antara 40 sampai 50. Dan di tubuh harus lebih dari itu. Sedangkan rata-rata kita mengukur kolesterol dari kolesterol total. Nggak boleh lebih dari 200. Sedangkan di dalam itu ada kolesterol baik dan kolesterol jahat. Nah itu yang harus dipikirin. Kita harus konsumsi juga nih kolesterol, karena dibutuhkan juga untuk tubuh. Kenapa kolesterol itu jahat menurut kamu? Tahu nggak?
Kenapa ya? Karena memang kolesterol rata-rata nih penyakit jantung koroner setelah diteliti ada apa penyempitan pembuluh darah, di situ ada Tapi penimbunan. emang iya loh, kadang-kadang orang tuh ini apa tuh namanya itu apa ya? Ada iklan ya? Kebuka sendiri besti enggak ya? Jadi emang ini loh, orang-orang kadang tuh takut makan makanan yang berminyak atau yang kolesterolnya tinggi. Katanya, nggak boleh makan yang kolesterol tinggi, nanti kamu kena jantung. Atau nggak boleh makan yang kolesterol tinggi, nanti darah kamu jadi tinggi. Itu menurut kamu gimana? Iya, nggak sepenuhnya benar juga gitu. Karena pertama ya, kolesterol total di tubuh itu hanya 20% dari pengaruh makanan. Kamu tahu nggak? Oke. Terus 80%-nya dari mana? Ya diproduksi oleh tubuh sendiri, oleh liver gitu. Jadi makanan itu nggak begitu pengaruhnya terhadap tingginya kadar kolesterol tubuh gitu. Jadi tubuh itu sendiri. Jadi sebenarnya yang mempengaruhi adalah faktor genetik dibanding makanan. Pemicu terbesarnya. Iya benar juga sih. Soalnya ada loh pasien aku, dia tuh gaya hidupnya udah sehat banget deh. Makanannya dijaga, olahraganya juga udah oke. Tapi tetap kolesterolnya tinggi. Ternyata ada pengaruh dari keturunan atau genetik ya? Iya, genetik berperan penting. Karena tadi kan 80% diproduksi oleh liver. Dan hanya 20% dipengaruhi oleh makanan. Jadi kamu tahu gak kenapa selama ini selalu momok kolesterol jahat? Jangan kasiannya makan kolesterol. Iya, selalu jadi momok jadi kolesterol. kambing hitam. Jadi ini ada konspirasinya juga. Aduh, konspirasi katanya loh, zaman Besti. dulu. Oke. Jadi bukan gosip loh ini. Fakta. Jadi pada tahun 1950-an banyak nih kasus-kasus penyakit jantung koroner. Nah, di situ ditelitilah apa sih penyebabnya gitu. Apa sebagian besar yang menyebabkan itu gitu. Nah, ada dua nih kambing hitamnya. Pertama adalah kolesterol, kedua adalah gula. Oh, kasihan juga gula ya? Enggak. Oh ya, oke. Gula lanjut. yang akhirnya. Oh, jadi ternyata sebenarnya bukan kolesterol yang membahayakan, malah gula. Enggak. Jadi awal penelitian seperti itu, bahwa momok terbesar adalah kolesterol dan gula. Oke. Kenapa kolesterol sekarang yang ditonjolkan bahwa satu-satunya penyebab, bukan satu-satunya sih, faktor utama penyebab penyakit jantung koroner. Kenapa gula enggak? Nah, katanya, bukan katanya juga sih sebenarnya, penelitiannya tahun 1970-an itu selalu melulu tentang kolesterol terhadap penyakit jantung koroner. Sedangkan tentang gula ini meredup. Nah, hal ini disebabkan banyak nih faktor pendukung penelitian dari kolesterol ini yang dipengaruhi dari pabrikan-pabrikan gula. Jadi gula itu nggak pengen bahwa mereka nih sebagai momoknya. Nah, di kambing hitamkanlah kolesterol. Jadi pabrikan-pabrikan dari produk-produk gula ini banyaklah merek A, merek C yang mensponsori ini supaya nih lo terus aja buat penelitian tentang kolesterol. Seolah-olah kolesterol ini faktor penyebabnya. Dan sedikit kita temukan literatur bahwa gula merupakan penyebab. Nah, ternyata ada konspirasi, iya. Besti. Dan kenapa akhirnya gula itu bisa orang meneliti akhirnya di tahun 1980 sekian baru banyak tuh penelitian, adalah beberapa penelitian tentang gula. Karena tahun 1984 dibatasi nih sponsor-sponsor ini gitu. Karena ini kan penelitian tentang kesehatan gitu. Kalau terlalu banyak intervensi, jadi nggak bias akhirnya gitu, nggak bisa lagi objektif. Barulah diteliti dengan sebenarnya. Dan pada tahun 2015 kolesterol ini udah dicabut loh bahwa sebagai makanan buruk. Jadi kolesterol itu pernah digolongkan nutrisi buruk kan dulu karena sebagai tadi makanan yang penelitian bernutrisi buruk. Tapi tahun 2015 sudah dicabut tuh. Jadi kolesterol udah bukan lagi termasuk di deretan yang makanan yang gizinya atau nutrisinya buruk. Dulu dietary guidelines-nya kita harus mengkonsumsi kolesterol maksimal 300 mg sehari. Tapi sekarang guidelines-nya nggak ada tuh. Kita harus konsumsi maksimal segitu. Jadi bebas aja, tergantung tadi kondisi tubuh, keperluan tubuh, kebutuhan tubuh, dan juga ya ada penyakit apa gitu yang menyertakan. Dan pola hidup itu yang penting. Kenapa coba pola hidup? Karena tadi
kalau kita minum alkohol, merokok, kerja liver kita nggak maksimal, jadi akhirnya liver tidak bisa mengatur lagi produksi dari HDL dan hormon kolesterol LDL-nya. Jadi produksinya bakal berkurang. Jadi buruk juga buat kesehatan. Udah itu olahraga. Olahraga ada penelitiannya, olahraga dapat meningkatkan HDL, kolesterol baik gitu. Jadi HDL itu kenapa harus tinggi? Karena dia menempel di LDL dan mengangkut plak pada LDL yang menempel di pembuluh darah. Jadi itu fungsinya gitu, supaya nggak menyumbat pembuluh darah. Itu fungsi HDL dari kolesterol. Tuh makanya dia dibilang kolesterol baik karena ngangkut kolesterol yang jahat. Nah, kalau makanan itu kita perlu pilih-pilih lemak nggak sih? Ya kan? Iya, ya sebenarnya lemak kan tinggi kalori, jadi ditakutkan tingkatin berat badan terlalu tinggi. Tapi lemak juga dibutuhin. Jadi ya boleh makanan yang berlemak, tapi ya komposisinya ya harus sesuai kebutuhan tubuh, yaitu 20% makanan berlemak. Gitu. Jadi intinya kita tuh tetap butuh lemak, tetap butuh kolesterol ya Besti buat tubuh kita. Namun asupannya harus dibatasi sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kesimpulannya apa nih? Bahwa kolesterol itu nggak sebegitu menakutkan. Kalau misalnya jadi kata-kata yang dibilang bahwa kolesterol penyebab penyakit jantung atau kolesterol penyebab dari segala macam penyakit itu tuh tidak sepenuhnya benar Besti, karena sudah terbukti bahwa tidak sebegitu seramnya. Karena yaitu sebenarnya kita boleh tetap mengkonsumsi kolesterol dengan batas yang wajar, dengan sesuai kebutuhan kita gitu. Terus ingat, harus juga atur pola hidup kalian, harus hidup lebih sehat, harus makan makanan yang bernutrisi baik juga, kemudian rajin olahraga, apalagi jika diketahui ternyata punya orang tua atau keturunan yang menderita atau jantung ya, sakit jantung gitu. Jadi harus lebih hati-hati. Jantung, kemudian diabetes juga ya. Harus lebih hati-hati gitu, karena itu sangat mempengaruhi. Jadi tadi kan Besti yang di sebelah aku ini udah bilang kan bahwa sebenarnya kolesterol dari makanan itu hanya berpengaruh 20% aja. Sedangkan sisanya 80% itu dibentuk dari tubuh sendiri, dari liver. Jadi genetik itu sangat berpengaruh sekali ya. Ada yang lebih jahat dari kolesterol. Kamu. Bukan ya? Siapa dong? Nanti kita bahas di baiklah. Ada yang lebih jahat Besti dari kolesterol. Bukan dia tapi. Tunggu. Besti, thank you banget udah nemenin aku hari ini. Nanti aku akan bikin vlog lagi mengenai yang lebih jahat daripada kolesterol. See you di next vlog. Bye.